Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah diberikan Allah kesehatan, kesempatan, dan perlindungan sehingga dapat dengan Ibu pada hari ini dalam pembelajaran hereditas pada manusia. Semoga Ananda juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hereditas pada manusia itu materi pokoknya ada 3. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, penyakit menurun. Yang ketiga, golongan darah. Nah, yang pertama kita masuk pada jenis kelamin. Anda bisa lihat pada gambar, ada 2 orang anak. Yang manakah anak laki-laki dan yang manakah anak perempuan? Nah, tentunya dari gambar Anda bisa melihat yang nomor 2 adalah laki-laki. Yang nomor 1 adalah perempuan. Kenapa kamu bisa langsung jawab? Karena yang perempuan ciri khasnya rambutnya panjang dan memiliki baju yang berbunga-bunga. Sementara yang laki-laki bajunya polos dan rambutnya pendek. Bila bajunya dan rambutnya kita buat sama, tentu Ananda sulit untuk menjawabnya. Baiklah. Nah, untuk jenis kelamin itu ditentukan oleh kromosom gonosom. Nah, kromosom pada manusia itu ada 2. Yang pertama adalah kromosom autosom, yang kedua kromosom gonosom. Kromosom autosom itu kromosom tubuh. Terdiri dari 44 buah atau 22 pasang. Yang kromosom gonosom itu kromosom yang terdiri dari 2 buah atau 1 pasang. Nah, kromosom itu terdapat pada sel, bagian inti sel. Sel pada tubuh manusia ada 2. 1 sel somatik, yang kedua sel gonosom. Sel somatik yaitu sel tubuh, bersifat diploid atau 2N dan berpasangan. Pada perempuan atau wanita, kromosom sel somatik berjumlah 44A tambah XX. Untuk laki-laki 44A tambah XY. Penulisan bila pasang itu 22A besar tambah XX. Untuk laki-laki 22A besar tambah XY. Nah, untuk sel gamet atau sel kromosom seks atau gonosom itu 22A tambah X untuk perempuan dan 22A tambah X atau 22A tambah Y untuk laki-laki. Jadi laki-laki memiliki sel gamet itu 2 jenis. Zigot bersifat diploid atau 2N, berarti jumlahnya 44A besar tambah XX untuk perempuan, 44A tambah XY untuk laki-laki. Nah, jumlah kromosom pada gambar nanti kamu lihat sama antara laki-laki dengan perempuan, 22 bentuk kromosom. Dalam gambar yang 22 itu bersifat diploid atau berpasangan. Yang membedakan adalah kromosom yang ke-23. Untuk wanita pada gambar itu X dan X. Untuk laki-laki X dan Y. Nah, wanita terdapat 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom gonosom. Yang pada gambar kita lihat X dan X. Untuk laki-laki terdapat 22 pasang autosom, 1 kromosom X dan kromosom Y. Nah, berikutnya seorang ayah atau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan atau seorang ibu. Paren pertama ayah XY, ibu XY. Nah, gamet dari ibu yang XX yaitu X. Kenapa hanya 1 jenis? Untuk ayah ada 2, yaitu
gametnya X dan Y. Filial atau keturunannya dapat kamu lihat dalam papan catur. Kemungkinan anak yang lahir dari kedua pasangan tersebut 50% anak laki-laki dan 50% anak perempuan. Kita bisa lihat contoh pada gambar. Perhatikan diagram persilangan berikut. Parent atau induk, ibu, X, dan ayah, XY. Gamet dari ibu, X, hanya satu. Gamet dari ayah, X dan Y. Filial, keturunan, bila X dari ibu ketemu dengan X dari ayah, maka diperoleh XX. Bila X dari ibu ketemu dengan Y dari ayah, maka diperoleh XY. Kemungkinan melahirkan anak laki-laki 50% dan anak perempuan 50%. Jadi Ananda, jenis kelamin itu penentunya adalah kromosom dari ayah karena ibu menerima. Nah, bisa kita lihat pada diagram parent ibu 22 A besar X dari ayah 22 A besar XY. Ovum memiliki kromosom 22A X bertemu dengan sperma yang memiliki kromosom 22A X, maka diperoleh keturunan pertamanya adalah anak perempuan dengan kromosom 22A besar XX. Bila ovum ibu ketemu dengan sel sperma yang memiliki kromosom 22AY, maka diperoleh anak laki-laki, yaitu 22A besar XY. Nah, sifat-sifat dominan pada manusia yang resesif dan dominan itu dapat kamu lihat pada tabel di buku kita. Pertama itu di tabel kamu lihat pipi yang dominan berlesung pipit, tidak dominan atau resesif, tidak. Kemudian warna kulit yang dominan berpigmen, yang resesif tidak berpigmen. Kamu baca, nanti lihat dari dalam buku. Kita lanjutkan ya. Yang bagian B adalah kelainan dan penyakit menurun pada manusia. Itu ada dua. Yang pertama, kelainan oleh alel resesif dan dominan autosomal. Yang kedua atau B, kelainan oleh alel resesif pada gonosom. Nah, yang pertama, kelainan oleh alel resesif dan dominan autosomal itu diturunkan dari kromosom sel-sel tubuh yang bersifat diploid. Kelainan pada alel resesif pada gonosom X itu atau alel resesif ini pada kromosom X. Baik, kita masuk alel resesif dan dominan autosomal. Nah, yang alel resesif itu pertama adalah albino. Nah, albino telah kita ketahui bahwa ini tubuh seseorang tidak memiliki pigmen yang mampu membentuk enzim untuk mengubah tirosin menjadi pigmen melanin atau pembentuk warna kulit pada tubuh. Nah, kemudian parental, seorang ibu yang albino menikah albino menikah dengan seorang ayah yang normal A besar. Kemungkinan gamet untuk ibu adalah A kecil, gamet ayah A besar karena bersifat homozigot. Maka keturunan pertama semuanya normal walaupun ibunya albino. Kenapa? Karena ayah normal. Jadi A kecil tersembunyi atau resesif. Jadi A besar A kecil seluruh anaknya bersifat carrier untuk ibu. Jadi 100%
normal. Nah, F1, salah seorang anaknya menikah dengan misalnya orang yang albino. Ya, parennya kita anggap seorang ibu yang A besar A kecil normal, carrier tapi bersifat carrier, itu menikah dengan seorang laki-laki yang albino. Gametnya ibu yang carrier A besar dan A kecil, albino A kecil. Filial atau keturunannya akan diperoleh A besar A kecil normal carrier 50% dan anaknya albino A kecil sebanyak 50%. Yang kedua, gangguan mental atau fenilketonuria. Nah, bentuk gangguan mental ini kita sering lihat di masyarakat, itu namanya idiot, yang ditentukan oleh gen resesif homozigot. Itu alelnya bersifat resesif dan homozigot ya, seperti sama dengan albino. Nah, hal ini disebabkan adanya senyawa derivat atau fenilketonurian atau FKU pada kromosom tubuh. Senyawa ini tidak ditemukan pada orang yang normal. Nah, bisa kamu lihat persilangannya sama halnya dengan albino. Bisa kamu lihat pada persilangan ya. Baiklah, kita lanjutkan yang ketiga. Brakidaktilan pada seseorang yang memiliki jari yang tulangnya itu memendek. Ya, kelainan ini disebabkan oleh gen dominan atau B besar. Jadi orang normal mempunyai genotip homozigot resesif atau B kecil. Jadi kebalikan dari contoh kita pada nomor 1 albino dan yang kedua hemofili itu, ini terbalik ya, yang normal malah yang resesif homozigot. Nah, bisa kamu lihat pada gambar yang homozigot B besar. Nah, persilangannya di situ seorang laki-laki yang daktili menikah dengan perempuan yang berakidaktili, yang resesif lah yang normal. Kamu bisa lihat pada tabel ya. Perbandingannya 1:2:1. Ya, kita lanjut yang keempat, cystinuria ya, cystinuria. Ini adalah kelainan pada seseorang yang mempunyai kelebihan asam amino pada sel tubuhnya karena tidak dapat larut atau sukar larut diekskresikan dan ditimbun menjadi batu ginjal. Kelainan ini disebabkan oleh adanya gen dominan homozigot. Contoh paren, induknya C besar C kecil menikah dengan sama C besar C kecil. Kita lihat gametnya C besar dan C kecil. Nah, keduanya sama. Filialnya keturunan pertama adalah 25% C besar terkena cystinuria, yang kedua 50% C besar C kecil normal, 25% C kecil normal. Nah, inilah dia Ananda pembelajaran kita tentang golongan darah. Mudah-mudahan kamu membaca buku lagi di rumah. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.